damai sejahtera. Apa kabar? Semoga Anda dan keluarga ada di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk merenungkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup bersama bisa terjadi gesekan satu sama lain. Jika kita membiarkan gesekan itu, akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam kehidupan bersama. Untuk memulihkan kehidupan bersama yang harmonis, perlu kesediaan dan juga kemauan untuk saling mengampuni. Allah kita adalah pribadi yang penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia serta maha rahim. Ia selalu membentangkan kerahimannya, mengampuni semua pendosa yang bertobat dan ingin memperbaiki hidupnya. Ia memanggil Anda dan saya untuk melakukan yang sama, bersedia dan mau mengampuni sesama yang bersalah kepada kita, yang melukai diri kita. Persoalannya adalah bagaimana kita dapat melakukannya. Dalam renungan singkat ini, saya merenungkan dan memikirkan langkah-langkah jitu dalam pengampunan yang dapat menolong kita untuk melepaskan dan membebaskan kita dari penderitaan, kepahitan, dan juga kepedihan di dalam hidup. Yang pertama, sadarilah bahwa tiada orang yang sempurna. Kita perlu memiliki kesadaran bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, sehingga orang bisa melakukan kesalahan dan melukai orang lain, baik itu secara sengaja maupun juga tidak sengaja di dalam kehidupan ini. Ketika kita terluka, kita cenderung kehilangan perspektif tentang orang yang melukai kita. Tetapi kita perlu ingat bahwa kita orang yang tidak sempurna. Karenanya kita mesti toleran, bukan pada kesalahan, tetapi subjek yang melakukan kesalahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Paulus dalam surat kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. 2. Hentikanlah pembenaran di manusia memiliki kecenderungan untuk membenarkan dirinya dengan melakukan rasionalisasi. Ia juga berusaha untuk
melakukan pembalasan atas tindakan yang tidak adil dan yang terjadi kepadanya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 19 mengatakan, "Saudara-saudari terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Di sini Tuhan akan memberikan pelajaran kepada mereka yang melukai sesamanya. Dan Ia juga akan membela orang yang menjadi korban ketidakadilan. Ketiga, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sebuah ungkapan yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dipraktekkan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 21 mengatakan, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Hal serupa juga ditegaskan oleh Tuhan dengan mengatakan, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Mengasihi dan memperlakukan musuh dengan kebaikan sepertinya hampir tidak mungkin jika kita melakukan ini dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, kita perlu dipenuhi dengan kekuatan dan kasih Tuhan agar kita dapat melakukannya. Mengasihi dan juga memperlakukan musuh dengan kebaikan. 4. Fokuslah kembali pada rencana Allah dalam hidup kita, sebagaimana yang disabdakan Tuhan dalam Lukas bab 6 ayat 36. "Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati." Kemurahan hati ditunjukkan dengan kesediaan untuk mau mengampuni. Ketika kita fokus pada orang yang melukai diri kita dan bersalah kepada kita, kita sebenarnya membiarkan dan mengizinkan orang tersebut mengontrol dan menguasai hidup kita. Sebaliknya, ketika kita mengampuni orang yang melukai dan bersalah, kita memperoleh kebebasan dan kemerdekaan untuk merenungkan kembali rencana Allah dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudari, sahabat-sahabat Oxford yang setia, akhirnya saya mengajak kita semua agar tidak membiarkan hari-hari kita dan juga hati kita agar tidak dipenuhi dengan iri hati, dengki, kepedihan, dan juga dendam di dalam diri kita masing-masing. Dan marilah kita praktekkan dan hidupi langkah-langkah jitu yang mengarah pada pengampunan untuk membangun kembali hidup bersama yang lebih baik dari hari ke hari, baik hidup bersama di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan juga di dalam masyarakat di mana kita berada. Tuhan memberkati.